Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang interview. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Livi Diana dengan NIM 9206. Saya Ana Sofia dan PMAhinan 11. Saya Dua Laila Maisara dengan NPM 166. Saya Vita Oralia dengan nilai PPM 333. Baik, materi yang pertama ada tentang metode pengumpulan data primer, yang di mana metode pengumpulan data primer disusun berdasarkan 4 metode utama pengumpulan data, di antaranya yang pertama wawancara, yang kedua pengamatan, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat pengukuran, di mana keputusan pengumpulan data primer yang berdasarkan 9 metode untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan saling terkait dengan langkah-langkah lain dalam proses penelitian. Maka dari itu, pemilihan metode akan bergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan strategi penelitian. Next. Nah, lalu dalam wawancara ini adalah percakapan yang terarah dan tujuan antara dua orang lebih. Ada banyak jenis wawancara. Wawancara individu atau wawancara dapat berupa wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dan dilakukan secara tatap muka melalui telepon ataupun daring. Nah, yang untuk tidak terstruktur sendiri, itu tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengungkapkan berapa masalah awal hingga peneliti dapat menentukan faktor apa yang memerlukan penyelidikan mendalam. Dalam jenis wawancara ini, pewawancara tidak memasuki lingkungan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang direncanakan diajukan kepada responden. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis wawancara tadi, terdapat wawancara terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini merupakan wawancara yang dilakukan ketika sejak awal sudah diketahui bahwa informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, isi wawancara dari wawancara terstruktur ini dapat dipersiapkan sebelumnya dan biasanya terdiri dari tiga, yaitu yang pertama melakukan perkenalan terlebih dahulu, kemudian yang kedua eh, melakukan sekumpulan topik dalam urutan yang logis. Yang ketiga, yaitu saran untuk pertanyaan penyelidikan. Nah, dalam wawancara ini, ketika wawancara terstruktur yang dilakukan, sudah mencukupi dan informasi yang diperoleh untuk memahami dan menggambarkan faktor-faktor penting yang berlaku dalam situasi tersebut. Peneliti menghentikan wawancara. Tujuan utama dari wawancara terstruktur adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki beberapa faktor dalam situasi yang mungkin menjadi inti dari area masalah yang luas. Next. Nah, dalam pelatihan pewawancara, eh, pewawancara ini memerlukan pelatihan dalam sebelum melakukan wawancara. Nah, pewawancara harus diberi pengarahan menyeluruh tentang penelitian dan dilatih tentang cara memulai wawancara. Kemudian cara melanjutkan dengan pertanyaan. Cara memotivasi responden untuk menjawab apa yang harus dicari dalam jawaban dan cara menutup wawancara. Mereka, para pewawancara juga perlu diberi instruksi tentang cara membuat catatan dan mengkodekan respon wawancara. Kiat-kiat untuk wawancara yang dibahas kemudian harus menjadi bagian dari reporter mereka untuk wawancara. Pewawancara juga harus diberi pengarahan menyeluruh tentang peneliti dan dilatih tentang cara memulai wawancara, cara melanjutkan dengan pertanyaan, cara memotivasi responden untuk menjawab, dan apa yang harus dicari dalam jawaban, dan cara menutup wawancara. Mereka juga perlu diberi instruksi tentang cara membuat catatan dan mengkodekan respon wawancara. Kiat-kiat untuk wawancara yang dibahas kemudian harus menjadi bagian dari reporter mereka untuk wawancara. Next. Nah, di sini juga terdapat tips-tips dalam wawancara yang mungkin bisa saja dilakukan sebelum melakukan wawancara, yaitu yang pertama, pewawancara dapat memberikan bias pada data jika kepercayaan dan hubungan yang tepat tidak terjalin dengan orang yang diwawancari. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan seksama kepada narasumber. Yang ketiga, narasumber dapat memberikan bias yang dapat bersifat situasional tergantung dengan waktu dan juga lokasi. Nah, dalam membangun kredibilitas dan hubungan baik dan memotivasi individu untuk respon sangat penting bagi wawancara. Peneliti juga harus menjalin hubungan baik dengan klien yang merekrut dan memperoleh kepercayaan serta persetujuan dari mereka sebelum mulai bekerja dalam sebuah organisasi. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu materi selanjutnya yaitu CATI dan CAPI. Ada dua jenis program wawancara berbantuan komputer CATI atau Computer Assistant Telephone Interview dan
CAPI atau Computer Assistant Personal Interview. CATI yang digunakan dalam organisasi penelitian berguna karena respon survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Komputer mengajukan pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawabannya. Sedangkan CAPI melibatkan investasi yang cukup besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. CAPI memiliki kelebihan karena dapat dikelola sendiri, yaitu responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program tersebut setelah mereka menerima perangkat lunak dan memasukkan tanggapan mereka, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan nantinya. Singkatnya, keuntungan wawancara berbantuan komputer dapat dinyatakan secara sederhana sebagai pengumpulan informasi yang lebih cepat, ditambah analisis data yang lebih cepat dan mudah, lalu biaya lapangan rendah dan tabulasi hasil secara otomatis dapat dilakukan. Next. Lalu selanjutnya yaitu kelompok fokus. Kelompok fokus biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan moderator yang memimpin diskusi dengan topik, konsep, atau produk tertentu. Sesi fokus ditujukan untuk memperoleh kesan interpretasi dan opini responden saat para anggota berbicara tentang acara, konsep, produk, atau layanan. Singkatnya, kelompok fokus digunakan untuk studi eksplorasi, membuat generalisasi berdasarkan informasi yang dihasilkannya, dan melakukan survei sampel. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan dari wawancara yaitu dapat membangun hubungan dan memotivasi responden dan memperjelas pertanyaan, lalu menghilangkan keraguan. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih banyak, biaya yang lebih besar, dan pewawancara perlu dilatih dan menimbulkan bias para pewawancaranya. Lalu kekurangan dari wawancara telepon. Isyarat nonverbal tidak dapat dibaca, wawancara harus dibuat dengan singkat dan responden dapat mengakhiri wawancara kapan saja. Sedangkan kelebihannya yaitu wawancara telepon lebih murah dan lebih cepat, dapat menjangkau wilayah geografis dan dapat dilakukan menggunakan CATI. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus selanjutnya yaitu teknik bertanya. Di sini ada 5 macam. Pertama, penyaluran. Di awal wawancara tak terstruktur, sebaiknya ajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh gambaran umum dan membentuk pesan tentang situasi tersebut. Kedua, pertanyaan yang tidak bias. Penting untuk mengajukan pertanyaan yang tidak bias guna memastikan bahwa Anda meminimalkan bias dalam tanggapan. Yang ketiga, mengklarifikasi isu. Untuk memastikan bahwa peneliti memahami isu sebagaimana responden ingin mewakilinya. Disarankan untuk menyatakan kembali atau merumuskan ulang informasi penting yang diberikan oleh responden. Yang keempat, yaitu membantu responden memikirkan isu-isu. Nah, jika responden tidak persepsinya atau menjawab saya tidak tahu, peneliti harus mengajukan pertanyaan dengan cara yang lain, sederhana atau merumuskannya kembali. Yang kelima, membuat catatan. Saat melakukan wawancara, penting bagi peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung atau segera setelah wawancara berakhir. Wawancara tidak boleh mengandalkan ingatan karena informasi yang diingat dari ingatan tidak tepat dan seringkali cenderung tidak benar. Selanjutnya yaitu wawancara tatap muka dan telepon. Keuntungan utama dari wawancara tatap muka dan langsung adalah peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, mengklarifikasi keraguan dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar, mengulang atau menuliskan kembali pertanyaannya. Kerugian dari tatap muka yaitu kerugian utamanya wawancara tatap muka ini adalah keterbatasan geografis yang mungkin ditimbulkannya pada survei dan besarnya sumber daya yang dibutuhkan jika survei tersebut perlu dilakukan secara nasional atau internasional. Nah, biaya pelatihan wawancara untuk meminimalkan bias wawancara, misalnya perbedaan dalam metode pertanyaan, interpretasi tanggapan juga tinggi. Nah, keuntungan dari wawancara telepon, keuntungannya yaitu dari sudut pandang peneliti adalah sejumlah orang yang berbeda dapat dihubungi jika perlu di udara atau bahkan internasional dalam waktu yang relatif singkat. Kekurangan wawancara melalui telepon yaitu wawancara telepon respondennya ini
dapat mengakhiri wawancara secara sepihak tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup wawancara dengan bantuan komputer. Nah, dengan wawancara berbantuan komputer atau CAI, pertanyaan-pertanyaan ditampilkan di layar komputer dan pewawancara dapat memasukkan jawaban responden langsung ke komputer. Keakuratan pengumpulan data meningkat pesat karena perangkat lunak dapat pulih program menandai respon yang tidak sesuai atau di luar jangkauan. Perangkat lunak CAI juga mencegah pewawancara mengajukan pertanyaan yang salah atau dalam urutan yang salah. Karena pertanyaan-pertanyaan ditampilkan secara otomatis kepada responden dalam urutan yang teratur. Hal ini sampai batas tertentu menghilangkan bias yang disebabkan oleh pewawancaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.